Satu, Pulau Maluku dan Papua. Pulau ini mempunyai beberapa suku, misalnya suku Asmat. Suku Asmat juga memiliki beberapa upacara adat, seperti yang pertama adat pernikahan. Sifat perkawinan dalam masyarakat Asmat adalah berdasarkan prinsip eksogami. Jadi, perkawinan antara anggota-anggota dari klan yang berbeda diperbolehkan. Perkawinan endogami dapat terjadi hanya bila pihak-pihak yang berkepentingan tidak berasal dari satu garis lurus keturunan. Adat yang kedua yaitu adat kematian. Mayat orang yang telah meninggal biasa diletakkan di atas para anyaman bambu yang telah disediakan di luar kampung dan dibiarkan sampai busuk. Kelak, tulang belulangnya dikumpulkan dan disimpan di atas pokok-pokok kayu, tengkorak kepala diambil dan dipergunakan sebagai bantal, petanda cinta kasih sayang pada yang meninggal. 2. Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau ini terdapat beberapa suku, misalnya suku Bali. Dalam suku ini ada juga beberapa upacara adat, misalnya yang pertama adat pernikahan. Pernikahan tradisional adat di Bali adalah salah satu tata cara pernikahan atau perkawinan di Indonesia yang diakui oleh pemerintah, hukum agama, dan masyarakat. Karena pada hakikatnya pernikahan adat di Bali atau dikenal dengan pawiwahan adalah pengesahan perkawinan dua insan beda jenis antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk upacara keagamaan, melakukan janji suci untuk menikah dan mengesahkan ikatan perkawinan tersebut secara hukum, norma agama, dan sosial. Adat yang kedua yaitu adat kematian. Ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali, Indonesia. Upacara ini merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk mengiring jenazah pada kehidupan mendatang. Dalam upacara ini, jenazah diletakkan dengan posisi seperti orang tidur. Keluarga yang ditinggalkan pun akan beranggapan bahwa orang yang meninggal tersebut sedang tertidur. Dan dalam upacara ini, tidak ada air mata karena mereka menganggap bahwa jenazah hanya tidak ada untuk sementara waktu dan mengalami reinkarnasi atau akan menemukan peristirahatan terakhir di moksa, yaitu suatu keadaan di mana jiwa telah bebas dari berinkarnasi dan roda kematian. 3. Pulau Sulawesi. Terdapat suku yaitu suku Bugis dan suku Makassar. Yang pertama, suku Bugis. Suku Bugis ini mempunyai beberapa upacara adat, yaitu satu adat pernikahan, yaitu Mamanu-manu. Proses ini dilakukan sebelum upacara pernikahan. Calon mempelai laki-laki akan mendatangi orang tua mempelai perempuan dan meminta izin untuk mempersunting garis pernikahannya. Momen ini juga dimanfaatkan untuk membahas besaran nilai uang panai dan mahar jika memang keluarga mempelai perempuan menerima tunangan sang laki-laki. Selanjutnya, Mapetuada. Setelah tahap Mamanu-manu selesai, proses pernikahan adat Bugis selanjutnya adalah tahap Mapetuada. Acara Mapetuada ini bertujuan untuk mengumumkan apa yang telah disepakati sebelumnya mengenai tanggal pernikahan, mahar, dan lain-lain. Biasanya di Mapetuada, pinangan diresmikan dengan diberikan hantaran berupa perhiasan kepada pihak perempuan. 2. Adat kematian. Pada suku Bugis, ritual kematian dinamai dengan Makulullah. Tradisi Makulullah adalah salah satu tradisi yang dilaksanakan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Ikhlas. Hal ini dilaksanakan oleh seluruh keluarga serta tetangga yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah. Instrumen yang digunakan salah satunya ialah batu berwarna. Setiap orang diberikan satu mangkok jagung atau batu-batu kecil yang akan dihamburkan nanti di kuburan orang yang meninggal tersebut. Per jagung dibacakan surah Al-Ikhlas hingga selesai seluruh jagung yang berada di mangkok tersebut. Suku Makassar. Suku Makassar juga mempunyai beberapa upacara adat, misalnya adat pernikahan. Di dalam
masyarakat suku Makassar dikenal adanya dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan melalui proses peminangan Asuro dan perkawinan tanpa melalui peminangan. 4. Pulau Kalimantan. Terdapat suku yaitu suku Dayak. Pertama, adat pernikahan. Berompu adalah sebuah upacara adat perkawinan yang dipercaya sebagai bagian dari tradisi masyarakat Dayak Kodat yang banyak tinggal di wilayah barat kota Sanggau. Upacara perkawinan berompu biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan mise atau pertunangan untuk mencari kesepakatan antara calon pengantin dan pihak keluarga ketika akan menyelenggarakan upacara tersebut. Yang kedua, upacara kematian. Tiwa atau tiwalale atau magah selumpliau ulu matei ialah upacara kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Upacara Tiwa sendiri merupakan upacara sakral terbesar dalam suku Dayak. Hal ini dikarenakan upacara Tiwa melibatkan sumber daya yang banyak dan waktu yang cukup lama. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju, yaitu Leu Tatau Dia Rumpang Tulang, Rundung Raja Dia Kame, Lesu Wahat Leu Tatau Habaras Pulau Habusum Hintang Hakarangan Lamiang atau Leu Liau yang letaknya di langit ketujuh. Pulau Sumatera, suku Minangkabau. 1. Adat kematian. Upacara kematian masyarakat Minangkabau Kanagarian Peninjauan merupakan sebuah upacara persembahan terakhir yang dilakukan dalam adat Minangkabau kepada sanak saudara yang lebih dulu meninggalkan kita di dunia ini. Kegiatan kematian ini dilakukan dengan dua upacara, yaitu upacara secara agama dan secara adat istiadat. Yang kedua, adat pernikahan. Adat Minang yang lazim dilaksanakan setelah akad nikah, yaitu mengulang tanda, mengumumkan gelar pengantin pria, mengadu kening, mengeruk nasi kuning, dan bermain coki. Setelah resmi sebagai suami istri, maka tanda yang diberikan sebagai ikatan janji sewaktu lamaran dikembalikan oleh kedua belah pihak. Pulau Jawa, suku Sunda. 1. Adat pernikahan. Pada prosesi pernikahan adat Sunda ini, pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan sirih lengkap beserta uang pengikat sebagai isyarat bahwa pihak pria bersedia ikut membiayai pernikahan. Selain itu, pihak calon pengantin pria juga memberikan cincin menek atau cincin belah rotan sebagai tanda ikatan. 2. Adat kematian. Pada garis besarnya rangkaian upacara adat kematian atau pemakaman masyarakat Sunda dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dengan tahapan sebagai berikut: memandikan mayat, mengkafani mayat, menyolatkan mayat, menguburkan mayat, menyusur tanah, dan tahlilan, yaitu pembacaan doa dan zikir kepada Sang Pencipta.